Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari kerajinan bahan lunak di kelas 8 semester 1 ini. Kerajinan bahan lunak. Nah, apa yang dimaksud bahan lunak? Bahan lunak sendiri yaitu bahan yang sifatnya lunak yang digunakan untuk membuat kerajinan, baik yang berasal dari alam ataupun dari bahan buatan. Nah, bahan lunak sendiri ini dibagi menjadi dua, yaitu bahan lunak alami, yang kedua adalah bahan lunak buatan. Nah, bahan lunak alami sendiri yaitu bahan lunak yang berasal dari alam sekitar seperti tumbuhan, hewan ataupun lapisan bumi seperti tanah liat, floor clay, kulit, getah nyatu, dan lain sebagainya. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, tanah liat. Tanah ini biasanya disebut dengan lempung, merupakan tanah yang berasal dari mineral silikat yang berwarna keabuan atau coklat keputihan, mudah dibentuk dan elastis seperti yang ada di gambar di bawah ini. Kemudian yang kedua adalah getah nyatu. Getah nyatu ini getah yang berasal dari pohon nyatu, berwarna putih sehingga memudahkan memberi pewarnaan. Harus dipanaskan terlebih dahulu sebelum dibentuk dan kemudian akan mengeras sendiri. Nah, contohnya yang ada di gambar di bawah ini adalah pohon nyatu dan seseorang yang akan menyadap getah nyatu. Kemudian yang berikutnya adalah kulit. Nah, kulit merupakan kerajinan yang berasal dari kulit hewan dan tidak tahan terhadap air. Biasanya digunakan buat beduk, sepatu, tas, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu floor clay. Nah, bahan ini berasal dari adonan tepung yang dilumat hingga kalis hingga mudah dibentuk namun tidak tahan terhadap air karena mudah rusak dan bisa diwarnai dengan warna makanan atau sintetis. Jadi aman buat keseharian kita ya. Contohnya yang ada di bawah itu, nah warnanya cantik-cantik sekali dan sangat menarik. Baik, yang kedua adalah bahan lunak buatan. Nah, bahan lunak buatan ini adalah bahan lunak yang dibuat oleh manusia dari bahan kimia dan paduannya, bukan asli dari alam, dengan maksud mendapatkan efek duplikasi bahan alam dan bersifat lunak. Adapun bahan lunak buatan diantaranya adalah polimer clay atau plastisin, fiberglass, lilin, dan parafin, gips, dan juga sabun. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah polimer clay dan plastisin. Keduanya memiliki warna cerah dan bertekstur padat lunak. Yang membedakan plastisin itu berminyak dan polimer clay tidak berminyak. Dan jika dikeringkan, polimer clay dapat kering sedangkan plastisin tidak karena mempunyai sifat berminyak tadi ya. Yang kedua adalah fiberglass. Nah, fiberglass ini bersifat cair namun jika mengering akan mengeras. Fiberglass juga akan mudah dibentuk jika setengah kering. Cara membentuknya dengan cara dicor atau dicetak. Kemudian pewarnaan dilakukan dengan keadaan cair. Sifatnya yang tahan lama dan kuat, biasanya bersifat bening seperti kaca atau air, sehingga fiberglass ini sudah banyak dikembangkan ya. Ini adalah contoh fiberglass ya, bentuknya seperti ini. Kemudian bahan yang selanjutnya adalah gips. Nah, wujud bahan ini adalah bubuk. Jika dicampur dengan air akan membentuk adonan mengental dan akan mengeras jika didiamkan. Oleh karena itu pengolahannya dengan cara dicetak atau dicor. Pewarnaannya biasa dilakukan ketika mengeras. Nah, contohnya yang sebelah kiri ini adalah bubuk gips yang belum dicor. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah penggunaan bahan gips untuk membantu pengobatan tulang yang retak. Baik, yang terakhir adalah sabun batang. Sabun batang ini diolah dengan cara diukir atau diparut dan dihaluskan. Sabun yang didiamkan akan mengeras. Pewarnaannya biasa dia lakukan dengan pewarnaan asalnya atau dibuat adonan dan diwarnai. Baik, itu tadi adalah macam-macam bahan lunak. Sekarang kita mempelajari tentang prinsip kerajinan bahan lunak. Di antaranya adalah keterampilan tangan yang baik, keterampilan teknik, dan kedaerahan atau kekhasan tradisional dari daerah tersebut. Demikian tadi pelajaran hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.